Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bicara buat kami mau belajar pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di live study. Kita masih meneruskan pembelajaran kita sudah masuk kitab Roma. Pada kesempatan ini Roma 1 ayat 16 sampai dengan 32. Baik, saya akan bacakan dulu mulai dari Roma 1 ayat 16. Ini ayat yang sangat luar biasa dan sangat terkenal sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa jemaat di kota Roma itu terdiri dari orang-orang Kristen Yahudi yang berdiaspora di Roma dan juga sudah ada orang-orang non-Yahudi. Kekristenan di kota Roma dimulai dari orang-orang Yahudi sendiri yang berdiaspora ketika mereka berkunjung ke Yerusalem pada peristiwa Pentakosta. Mereka juga ikut menerima lawatan Roh Kudus dan mereka pulang ke kota Roma dan mulai memberitakan Injil. Nah, jadi Paulus berhadapan juga dalam hal ini karena ada orang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Maka penentang Injil di kota Roma itu juga terdiri dari orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dalam surat Roma ini, Paulus ingin menguatkan iman jemaat di kota Roma untuk tetap berpegang pada Injil Kristus. Nah, di sini kita lihat bahwa Paulus berkeyakinan kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, saudara, ini perlu kita bedah. Apa itu Injil? Apa itu kekuatan Allah yang menyelamatkan? Yang pertama kita harus bedah dulu. Injil apa? Injil itu kan kabar baik artinya, ya, kabar baik saja. Tetapi memang seringkali diplesetkan, ya bukannya diplesetkan lah, diberikan tambahan, ya, khususnya sejak abad ke-16, ya, selalu menjadi Injil keselamatan, Injil keselamatan. Tidak salah sih saudara dengan kata-kata Injil keselamatan juga. Tetapi nanti kita harus persoalkan definisi keselamatannya itu apa. Definisi keselamatannya itu apa. Nah, sekarang kita kembali ke Injil dulu. Kalau kita bicara Injil, sebenarnya istilah Injil keselamatan sendiri kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena jelas yang Yesus bawa, yang Yesus beritakan Injil kerajaan. Bukan Injil keselamatan. Anda tidak akan menemukan Yesus memberitakan Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Dalam kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, yang Paulus sering gunakan apa? Injil Kristus. Kristus itu apa? Mesias. Kristus itu apa? Raja yang diurapi. Ini berita kabar baik tentang sang raja. Jadi jangan langsung disudutkan dengan Injil keselamatan. Belum lagi nanti kita persoalkan ini, definisi keselamatannya itu apa. Tapi sekarang kalau kita bicara berita baik dulu, oke, berita baik tentang apa? Berita baik tentang sang raja. Kenapa berita tentang sang raja ini adalah berita yang baik? Sebab berita ini adalah sang raja yang mengasihi umatnya dan yang menyelamatkan umatnya. Saya tidak boleh bosan menyatakan hal ini, ya. Saya betul-betul mempersoalkan kalau selalu cuman bicara Injil kerajaan. Saya betul-betul mempersoalkan kalau dikatakan Yesus adalah juru selamat. Gak salah, tapi gak lengkap. Juru itu tukang, itu yang selalu saya katakan. Juru kunci, tukang kunci. Juru masak, tukang masak.
Ayo, juru apa? Juru ketik, tukang ketik. Juru itu penolong. Di mana terhadap juru kita akan merasa kita punya hak. Dan sang juru itu, sang tukang itu punya kewajiban kepada kita. Hubungannya selalu gitu, hak dan kewajiban. Di mana kita berhak menerima kewajiban dari si tukang. Tapi sekali lagi, Yesus itu bukan sekedar juru selamat, Bapak Ibu. Yesus itu raja yang menyelamatkan umatnya. Orang tidak suka dengan kata raja, orang suka dengan kata tukang. Karena kalau tukang, kita tuh nggak punya kewajiban. Kewajibannya ala kadarnya. Panggil juru kunci, beresin pintu yang terkunci, ya kita punya kewajiban bayar. Tapi kalau kita udah bayar, dia harus inin kita. Harus harus melayani kita. Ini yang tidak bisa. Tapi kalau terhadap kata raja, kita langsung terhadap kata raja itu kita langsung punya kewajiban. Kita langsung punya obligasi. Raja itu kita perlu ketertundukan mutlak. Kita nggak tunduk sama tukang, tapi kita tunduk sama raja. Ya, jadi Bapak Ibu, kita persoalkan dulu, ini Injil apa? Ini Injil kerajaan, berita tentang sang raja. Sekali lagi, Yesus adalah raja yang mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Nah, Injil Kristus, Injil kerajaan apa isinya? Tadi saya sudah katakan, Raja Mesias yang menyelamatkan umatnya. Nah sekarang, apa maksudnya? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Apa maksudnya menyelamatkan? Arti menyelamatkan adalah manusia dikembalikan ke rancangan semula seperti Allah menciptakan manusia. Selamat itu kan selalu bicara pada tujuan, saudara. Kata selamat dengan kata tujuan tidak bisa dipisahkan. Tetapi persoalannya kekristenan hari ini, khususnya sejak abad 16, selalu pragmatis sekali. Injil keselamatan, selamat mati masuk surga. Ini yang paling capek kita menghadapi yang seperti ini. Keselamatan itu manusia beroleh hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Mati masuk surga kah? Yohanes 17 menyatakan inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus, aku yang diutus oleh Bapa. Hidup kekal itu mengenal Allah yang benar, sehingga manusia bisa dikembalikan lagi kepada kodratnya untuk berkuasa di bumi dalam keserupan dengan Kristus, menjadi duta-duta Allah, menjadi mandataris Allah, wakil Allah di bumi ini, menjadi pelaksana kehendaknya. Oh, jadi pastor nggak percaya sama soal mati masuk surga, saudara? Tapi itu bukan definisi keselamatan, itu hanya akibat. Wah, ini bisa lebih panjang lagi, saudara. Kalau dikatakan tujuan keselamatan mati masuk surga, saya belum nemu ayatnya sampai hari ini. Itu ciptaan agama. Makanya begini, yang Yesus beritakan adalah Injil kerajaan. Dan musuhnya kerajaan adalah agama Kristen. Saya harus keras dengan hal ini. Musuhnya kerajaan Allah adalah agama Kristen. Sebab yang Yesus bawa jalan kehidupan, Yesus tidak bawa agama, saudara. Agama itu is nothing, agama itu sia-sia. Agama itu manusia yang mencari-cari Tuhan. Lalu membuat kebenaran-kebenaran sendiri, definisi-definisi sendiri. Dengan pragmatis, agama itu selalu berpusat pada diri manusia. Makanya yang penting akunya selamat, yang penting akunya nyaman, itu agama. Tapi kalau kerajaan, kita berpusat pada sang raja. Selamat kita ya pasti sampai tujuan. Dia raja yang mengasihi dan menyelamatkan umatnya, dia tidak akan membinasakan kita. Ya.
Oke, kita teruskan. Nanti kita terlalu panjang di ayat yang 16. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman ini adalah sebenarnya tema kitab Roma. Nanti kita akan lihat pembenaran oleh iman dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini mengutip kitab Habakuk, di mana Habakuk 2 ayat 4, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, yang saya mau soroti di sini, Bapak Ibu, ya tadi saya sudah katakan di pertemuan yang lalu, Paulus hendak memperkenalkan dirinya dari cara berpikirnya. Tentu ada konteks pendengar. Di mana kota Roma ini kota yang sangat besar, banyak filsafat Yunani juga yang udah masuk, penyembah-penyembah berhala dan lain sebagainya. Maka Paulus menegaskan keselamatan itu tidak ada loh di filsafat-filsafatmu, di kepandaianmu, di berhala-berhala. Keselamatan itu ada dalam iman oleh Yesus Kristus. Nah, ayat ini tolong jangan dipertentangkan dengan kitab Yakobus yang beda konteks. Maaf, Bapak Reformator Martin Luther itu menolak kitab Yakobus karena dianggap tidak sola gratia. Maaf ya, sekalipun Martin Luther, Bapak Reformator, apa pangkatnya boleh membatalkan satu kitab? Kita ini suka melakukan anakronisme sejarah tanpa memperhatikan konteks, lalu kita benturkan dengan kacamata modern kita antara kitab Roma dan kitab Yakobus. Padahal dua hal ini beda total. Di mana Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi kelakuannya seperti anak setan, kan tuh begitu. Makanya Yakobus hendak menunjukkan iman yang benar itu harus terkonfirmasi oleh perbuatan. Dan ini jangan ditabrakkan dengan kitab Roma yang sedang mengkonfrontir penyembahan berhala, filsafat-filsafat kosong. Jadi nggak nyambung. Terus kita dengan kacamata abad ke-21 kita mau membenturkan ini. Jelas ide Alkitab. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan perbuatan baik pasti mengkonfirmasi iman yang benar. Nggak ada iman yang benar tanpa perbuatan yang benar. Itu tidak ada. Iman yang benar pasti terkonfirmasi oleh perbuatan yang benar. Ya, jadi please, ini jangan ditabrakan. Kitab Roma tidak salah, kitab Yakobus juga tidak salah. Paulus menjelaskan iman, Yakobus menjelaskan iman yang benar dikonfirmasi oleh perbuatan. Sebab perbuatan baik adalah buah dari iman yang benar. Oke, sekarang ayat 18-20. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di sini dinyatakan memang kebenaran seringkali ditindas oleh kelaliman. Kebenaran Allah mereka sudah tahu dari pemberitaan Injil, tapi mereka mengeraskan hati dan berlagak tidak mau tahu. Maka Paulus katakan tidak ada yang dapat berdalih. Saudara, sampai detik ini pun saya harus katakan tidak ada yang bisa berdalih dari kebenaran Tuhan. Satu hari kelak kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan pada saat itu tidak ada orang yang bisa berdalih. Tidak ada orang yang bisa berdalih di tahta pengadilan Tuhan. Ya. Orang yang menolak Kristus pada saat ini, nanti saat ketemu Tuhan, tidak bisa berkata, aku nggak tahu. Aku nggak tahu Tuhan, nggak bisa. Kebenaran Allah sudah nyata. Ya.
Apalagi orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sepadanan dengan Injil Kristus. Tidak akan bisa berdalih. Bilang aku tidak tahu. Ayat 21-23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh jadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, dengan burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang menjalar. Mereka kan pikir mereka pandai, tapi Paulus bilang filsafat mereka itu kosong dan bodoh. Mereka merasa diri mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Allah. Mereka merasa diri pandai, padahal mereka bodoh. Kenapa? Ya terlihat pandai kan, tapi sebenarnya bodoh. Buktinya apa? Bayangkan, kemuliaan Allah yang dia anggap Tuhan digantikan dengan rupa-rupa yang menyerupai manusia yang adalah ciptaan. Lebih parahnya lagi, menyerupai hewan yang jauh lebih rendah daripada manusia. Tuh, coba bodoh gak gitu? Makanya Paulus on point. Paulus bilang, hei orang-orang Roma, kamu merasa dirimu pintar, tapi kamu bodoh. Hari-hari ini orang juga merasa dirinya pintar. Mungkin bukan dengan patung-patung lagi, tapi sekarang dengan berhala yang baru, yaitu Mamon. Orang merasa diri pintar. Kalau dia bisa cari Mamon banyak, kalau dia bisa cari uang banyak, dia merasa dirinya pintar. Tapi tanpa dia sadar, dia diperbudak oleh Mamon. Itulah yang disebut dengan kebodohan. Mereka seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka bodoh. Kalau zaman dulu dengan patung, hari ini bisa dengan Mamon. Coba lihat orang yang uangnya banyak, pasti merasa dirinya berhikmat dan pintar. Pasti itu. Saya tidak bilang semua orang yang punya uang banyak itu pasti diperbudak oleh Mamon, tidak saudara. Tapi banyak yang seperti itu. Makanya Tuhan Yesus memperingatkan, lebih sukar orang kaya masuk orang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada unta masuk melalui lubang jarum. Sukar, bukannya tidak bisa, sukar. Karena itu faktanya, Mamon itu begitu mempesona dan Mamon itu memperbudak banyak orang. Ironinya, orang yang diperbudak merasa dirinya berhikmat dan pandai. Tetapi ketika dia diperbudak, saya harus katakan itu kebodohan. Ayat 24-25. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Mereka mengganti kebenaran Allah, yang disembah malah makhluk-makhluk ciptaan. Penyembahan berhala. Ada satu prinsip yang dulu saya sering katakan gini, di mana ada idolatry, di mana ada penyembahan berhala, di situ pasti ada adultery. Di mana ada idolatry, di situ ada adultery. Makanya hamba Tuhan sekalipun kalau sampai diberhalakan sama jemaatnya, itu berbahaya sekali. When there is idolatry, there are adultery. Ya. Ayat 26-27. Dan penyembah berhala pasti penuh kecemaran, itu yang dikatakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Persetubuhan yang tidak wajar itu apa? Ya, perzinahan. Demikian juga suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Persetubuhan yang tidak wajar itu bisa ada dua, saudara. Yang pertama, perzinahan, perselingkuhan dengan bukan pasangannya. Yang kedua, sampai melakukan anal seks yang Alkitab katakan pemburit. Itu ditentang Alkitab, saudara. Ya. Tadi dikatakan di ayat, saya teruskan dulu. Dengan istri mereka dan menyala-nyala berahi mereka seorang terhadap yang lain, free sex. Ini produk penyembahan berhala.
sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, si homoseksual. Allah tidak membenci orangnya, tapi Allah menentang perbuatan homoseksual. Saya harus katakan dengan clear, very clear. Mau saya dibenci, saya ditentang, terserah. Hari-hari ini banyak yang mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan kasih. Perbuatan-perbuatan seperti ini diokekan. Bahkan ada pendeta yang sudah berkenan untuk memberkati pernikahan gay and lesbian. Oh, saya harus katakan dengan jelas, itu ditentang. Demi nama Yesus, itu ditentang oleh Tuhan. Pendeta-pendeta liberal banyak yang mengokekan ini. Kalau dengar saya ngomong gini, marah mereka. Ya udah, biarin aja. Saya lebih baik taat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak perlu mencari pengakuan manusia anyway. Saya harus strict dengan kebenaran firman Tuhan saja. Ya. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi praktek ini udah ada dari zaman dulu ya, bukan dari zaman sekarang doang. 28-31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasih. Ini adalah produk orang-orang yang menentang kebenaran Allah. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada kecemaran. Ya. Bahkan mereka membenci Allah. Membenci kebenaran itu membenci Allah. Mereka congkak. Orang yang paling berbahaya itu orang sombong. Orang sombong selalu merasa tidak perlu Tuhan. Merasa tidak perlu mengakui keberadaan Tuhan juga. Pikiran semacam ini adalah pikiran yang lalim, pikiran yang terkutuk. Terkutuk itu terpisah dari Tuhan. Ini menyedihkan Bapak Ibunya. Karakter ilahi tidak ada dalam diri mereka di ayat yang kita baca tadi ya. Keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan. Ini bukan karakter ilahi. Itu kebebalan manusia. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya apa? Orang-orang itu sadar akan hukuman Tuhan, tapi memutuskan. Ini dikatakan mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Tahu bahwa ada hukuman Allah, tetapi mereka memutuskan untuk tetap melakukannya. Dia merasa bebas untuk tetap melakukan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita menjadi orang berhikmat di hadapan Tuhan, menjadi kawannya Tuhan, bukan seteru Tuhan. Menjadi pembela kebenaran lewat cara hidup kita. Kita bela kebenaran gak demo di jalan-jalan, gak. Tuhan gak perlu dibela dengan cara itu. Hidup kita menjadi sahabat Injil, jadi pembela Injil. Kita buktikan lewat hidup kita. Maka saya akan tutup dengan ucapan di awal tadi. Orang benar hanya hidup oleh iman. Dan iman orang benar pasti terkonfirmasi oleh perbuatan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudara, saya undang untuk yang khususnya berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Saudara bisa datang ke Life House Community di Wang Plaza di Jalan Panjang, Kedoya, lantai 2, jam 10 pagi. Dari Sunday School, ibadah katalis atau teens, youth,
dengan ibadah umum semua di jam yang sama, jam 10 pagi. Uang Plaza lantai 2. God bless you all.